Gimana menurut Anda pernyataan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab akidahnya adalah Asy'ari? Setuju Ustaz kan ya? Rupanya poting aja pandainya Pak, poting gitu. Setujunya kenapa tak jelas. Tolong saya tanyakan. Baik, saya tunjukkanlah, saya bilang. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Akidahnya berbeda tak dengan Syafi'i? Sulit dijawab. Sulit dijawab. Pertama karena tidak tahu juga. Yang kedua, masalahnya konsekuensinya berat. Kalau dikatakan sama, kenapa tidak ikut Syafi'i saja? Paham maksud saya? Andainya akidah antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama akidahnya, kenapa kita tidak menisbatkan diri saja kepada Imam Asy-Syafi'i? Mazhab saya, akidah dan fikih saya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Betul? Betul enggak? Kalau sama antara Imam Asy-Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, kenapa kita menisbatkan ke orang belakangan? Kenapa tidak nisbatkan ke orang yang lebih duluan? Mana yang dulu Abul Hasan Al-Asy'ari pada Syafi'i? Duluan Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah ya? Iya. Baik, Imam Abul Hasan kapan? Nah, sudah mulai blank semua ya. Iyalah. Iya. Mulai tidak tahu. Jadi kaum muslimin, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah lahir 260. Wafatnya? Lahir aja enggak tahu apalagi wafatnya Ustaz. Baik. Wafatnya 324. Baik. Andainya akidah Imam Asy-Syafi'i dengan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama, kenapa Anda membedakannya? Kenapa mengatakan fikih saya Syafi'i, akidah saya Asy'ari? Bilang saja, akidah dan fikih saya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Kalau dijawab beda, sulit juga konsekuensinya. Kalau beda, berarti akidah Imam Syafi'i benar apa salah? Betul? Jadi kalau seandainya antara mazhab Asy-Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya berbeda, siapa di antara keduanya yang benar akidahnya? Hah? Ini masalah penting nih kaum muslimin. Mana yang penting fikih daripada akidah? Penting akidah. Berarti Syafi'i menyeleweng akidahnya. Nah, tuan. Menyeleweng akidahnya. Kalau dibilang menyeleweng, kenapa Anda ikuti dia di fikih? Kenapa Anda ikut Abul Hasan Asy'ari saja di fikihnya? Atau jangan-jangan akidah Asy'ari yang berbeda dari Syafi'i? Atau salah? Kenapa tidak kembali ke Imam Asy-Syafi'i? Sulit tidak ya? Sulit, ini pilihan sulit nih Ustaz. Makanya saya bilang tadi sama orang tuh, tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Di situ bermula judul ini. Tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Nah, mari kita pelajari biografi kedua imam ini. Supaya kita bisa mengerti kenapa kita pilih Asy-Syafi'i dan juga pilih Al-Asy'ari. Pilih Asy-Syafi'i dengan Al-Asy'ari. Ya, sebab kalau antum katakan berbeda, siapa yang benar di antara kedua-duanya? Syafi'i atau Asy'ari? Jangan sembarangan nuduh Imam Syafi'i, sesat jadinya nanti. Sebab kalau salah artinya enggak, kalau salah artinya tersesat enggak ya? Kalau salah jalan sesat enggak? Salah akidahnya sesat enggak? Nah, tuan-tuan yang bilang enggak saya. Nah, ya, asal salah berarti tersesat. Ada yang sesatnya jauh, tak boleh balik lagi. Ada yang sesatnya bisa
bisa balik muter lagi. Nah, baik, kalau tuan-tuan katakan Syafi'i yang salah, berat. Dikatakan Asy'ari yang salah, lebih berat lagi, karena kita sudah mengklaim itu mazhab akidah kita. Terus gimana? Dikatakan sama, tidak ilmiah pula kita mengatakan nisbatkan ke Asy'ari pada Syafi'i lebih duluan. Ilmiah tak? Hah? Saya menukil mazhab Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad mengatakan membaca Al-Fatihah atau Al-Quran atau tahlil sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Baik. Lalu kalian nisbatkan mazhab ini kepada Dasman, ini mazhab Dasmani ini. Boleh? Atau mazhab Hambali? Mazhab Dasmani atau Hambali? Hambali, karena Hambali lebih duluan. Hanya menukil. Nah, andainya akidahnya Asy-Syafi'i dengan Asy'ari sama, kenapa kita tidak tetapkan saja Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri tercinta ini adalah mazhab akidahnya Syafi'i, mazhab fikihnya juga Asy-Syafi'i. Tapi kalau beda, mana yang betul? Nah, mana yang betul? Disalahkan Syafi'i bahaya. Disalahkan Abul Hasan Asy'ari juga muskilah. Makanya saya katakan, mari kita pelajari orang ini berdua. Imam Asy-Syafi'i dulu atau Asy'ari kita baca dulu? Syafi'i dulu. Memang cinta betul tuan-tuan sama Imam Syafi'i. Saya juga. Saya meniru perkataan seorang ulama yang mengatakan, dia dulu bilang, ana hanafiyyun ma hayitu wa in amut. Wasiyati linnasi yatahannafu. Saya mazhab Hanafi selama hidup. Bila mati saya wasiatkan seluruh orang ikut mazhab Hanafi. Saya bilang pula, ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut wasiyati linnasi yatasyaffa'u. Saya mazhab Syafi'i selama hidup, bila mati saya wasiatkan orang untuk ikut mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beliau mengajarkan kepada kita pengikutnya, idza sahhal haditsu fahuwa mazhabi. Apabila sahih hadis itu mazhabku. Apa maksudnya? Bahwa seluruh pendapatnya pakai hadis sahih? Bukan itu maksud beliau. Maksud beliau, bila ada hadis sahih bercanggah dengan hadis pendapatku, buang pendapatku. Itu yang diterjemahkan oleh murid-muridnya. Seperti Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina, walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Keluar dari mazhab Syafi'i tidak. Dia tetap Syafi'i, tapi banyak atau ada beberapa masalah yang tak sepakat dengan imamnya Asy-Syafi'i. Boleh keluar dari mazhab? Boleh. Boleh pernah. Siapa yang larang? Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Asy-Syafi'i dulu. Asy-Syafi'i lahir di mana? Tak tahu juga. Baik. Di Gaza, Palestina. Waktu kecilnya sudah yatim. Jadi kalau nak jadi orang hebat, yatim dulu ya. Ya, karena imam yang 4 semuanya yatim tuh. Imam Abu Hanifah anak yatim. Imam Malik anak yatim. Imam Asy-Syafi'i yatim. Imam Ahmad anak yatim. Sufyan Ats-Tsauri anak yatim. Sufyan Ibn Uyainah anak yatim. Imam Al-Bukhari anak yatim. Dasman anak yatim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya beruntung saya anak yatim, alhamdulillah. Ya. Karena tidak payah lagi. Macam tuan-tuan nak jadi anak yatim, berdoa dulu kan. Ini enggak. Jangan doakan. Banyak ulama yang juga bukan anak yatim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau berasal dari keturunan ke Ahlul Bait, dari Al-Muttalib. Bertemu dengan Nabi SAW di di Muttalib. Di Al-Muttalib bin Hashim. Jadi beliau termasuk
alu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil hafal Al-Quran 7 juz. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian menuntut ilmu hadis. Guru-guru hadisnya jelas. Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki. Sufyan ibn Uyainah, Imam hadis dan fikih pada masanya di 2 tanah haram, Makkah dan Madinah, di Hijaz. Abdurrahman ibn Mahdi, faqihul Basra dan imam hadis di situ. Waqi' ibn Jarrah, faqihnya Kufah. Dan Yahya ibn Sa'id al-Qattan adalah faqihnya dan muhaddisnya Basrah. Dan masih banyak, ratusan lagi guru-guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang semuanya adalah orang-orang kenamaan dan terkenal dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Artinya tidak ada guru Imam Asy-Syafi'i kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai? Cukup ringkas saja ya. Dosa panjang-panjang. Nah, sekarang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Rupanya yatim juga. Yatim juga. Beliau juga yatim dan ibunya menikah di waktu beliau masih kecil dengan seorang pentolan Mu'tazilah. Dengan tokoh besar Mu'tazilah. Namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i. Ini adalah pembesar Mu'tazilah. Inilah yang mendidik beliau sampai umur 40 tahun lamanya. Mazhabnya apa? Bermazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa? Orang yang mendahulukan akal daripada wahyu. Mendahulukan akal daripada wahyu. Asal wahyu tidak sesuai akal, maka wahyu mesti dikuatkan. Afwan, akal mesti dimenangkan. Makanya Al-Mu'tazilah bersekukuh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa sebab? Supaya mereka bisa mempertentangkan antara akal dengan Al-Quran. Mendahulukan salah satu makhluk dari makhluk yang berdosa. Bagi mereka enggak. Karena ini juga makhluk. Tidak mungkin Al-Quran lebih kuat dari akal. Itulah pendek ceritanya bagi mereka. Tidak mungkin Al-Quran lebih kuat dari akal. Karena akal itu adalah membedakan yang baik dengan buruk dengan akal. Menentukan yang hak dengan yang batil dengan akal. Akhirnya mereka banyak menolak ayat Al-Quranul Karim. Maka Al-Mu'tazilah di antara yang terkenal dari mana akidah mereka adalah tidak mengakui satu pun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama ada, tapi tak ada sifat. Di antara nama Allah mereka akui Al-Alim, Maha mengetahui, tapi tak mengetahui. Apa pula itu? Dia Maha mengetahui, tapi tak ada ilmunya. Tak ada ilmunya. Ini masuk akal nih? Masuk akal? Inilah kan subhanallah ya. Orang yang, makanya saya selalu katakan, orang yang terlalu memperturutkan akal seperti orang yang kehilangan akal. Allah maha kaya, tapi tak ada kekayaannya. Allah maha pengasih, tapi tak mengasihi. Allah maha penyayang, tapi tak menyayangi. Allah maha besar, tapi tak besar. Mana? Masuk akal? Tapi bagaimana Mu'tazilah masuk? Alasannya apa? Karena kalau kita akui dia itu besar, sama dengan makhluk, mujassim kita. Itu enggak ya? Ya kalau kita katakan dia punya kekayaan, berarti sama dengan makhluk. Itulah dalil satu-satunya bagi mereka. Sehingga ayat yang dibacanya selalu laisa kamitslihi syai'un. Itu aja ayat akidah yang dipakai, yang lain tak dipakai. Kaum muslimin, ini fase pertama kehidupan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafara lahu. Wajarlah dari sejak kecil dididik oleh siapa?
oleh ayah tirinya. Sayang pula sama dia. Sayang pula sama dia sampai umur 40 tahun. Tapi Allah inginkan dia untuk kembali melihat dan membahas. Bertemu pula dengan Muhammad ibn Kullab al-mutakallim, seorang ulama ahli kalam. Tahu ilmu kalam? Ilmu kalam tahu? Yang terang jadi kalam baginya. Yang terang jadi kalam. Itulah ilmu kalam itu. Yang dah jelas jadi tak jelas. Yang yakin jadi ragu. Yang teguh jadi bimbang. Itulah ilmu kalam. Nah, bertemu dia dengan Muhammad ibn Kullab al-mutakallim. Dari situ keluar dua orang murid yang paling menonjol. Satu Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua adalah Abul Hasan alaihi ma rahmatullah. Kaum muslimin. Nah, ini fase kedua. Nah, ketika selesai dari mazhab Mu'tazilah, Imam Abul Hasan mengumumkan dia meninggalkan mazhab Mu'tazilah di mimbar Masjid Basrah. Dia mengatakan, saya tinggalkan mazhab Mu'tazilah dan tobat daripadanya. Baik. Nah, setelah itu dia pun mengembangkan ilmu Muhammad ibn Kullab dan banyak pula murid. Mereka waktu itu menganggap inilah mazhab yang paripurna. Yang paripurna karena menjembatani antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Pertengahan antara Al-Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Ilmu akalnya masuk, ilmu nakalnya masuk. Ini menurut mereka. Sampai akhirnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari bertemu dengan murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hambali. Disitulah akhirnya Imam Abul Hasan belajar ilmu hadis. Ilmu hadis. Yaitu bagaimana mazhabnya Ahlul Hadis memahami agama ini, baik akidah maupun ibadah atau fikih. Dalam fase inilah di akhir-akhir hayatnya beliau kembali ke mazhab as-salafus salih, yaitu dengan mengakui semua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW hadisnya sesuai dengan kelayakan dan kepantasan yang Allah miliki serta kesempurnaannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa memvisualisasikannya, karena Allah berbicara tentang dirinya dengan bahasa Arab yang mubin, bukan bahasa teka-teki silang. Bukan bahasa teka-teki silang. Bahasa Arab itu bilisanin Arabiyyin mubin. Nah, sekarang kembali ke antara Imam Abul Hasan al-Ash'ari dengan Imam Asy-Syafi'i. Mana yang lebih terang sejarahnya? Imam Asy-Syafi'i atau Imam Abul Hasan al-Ash'ari? Imam Asy-Syafi'i dari awal bersih sampai akhir. Sedangkan Imam Abul Hasan al-Ash'ari pernah berkontaminasi dengan pemikiran. Menurut tuan-tuan, susah tidak membersih yang sudah terkontaminasi? Susah atau sulit? Dua-duanya. Susah dan sulit. Sama dengan kita mengaji ini, yang belum pernah ngaji sama sekali dapat Al-Quran dan hadis, alhamdulillah, dapat Al-Quran dan hadis. Amanna bima anzalallah. Ya kan, kami beriman dengan apa yang Allah turunkan. Amanna bi Rasulillah, beriman kepada apa yang Rasulullah ini kan. Mereka beriman. Tapi kalau sudah ada masuk virus sebelumnya, akhirnya yang terjadi apa? Sulit masuknya. Itulah yang saya maksudkan tadi. Subuhat lebih duluan masuk daripada ayat-ayat.
Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.